Selanjutnya, kita mulai membahas perbedaan mendasar antara copywriting digital dan copywriting tradisional, yang menjadi dasar dari seluruh strategi komunikasi pemasaran. Copywriting tradisional berkembang di era media cetak dan siaran, seperti koran, majalah, televisi, dan radio. Pada masa ini, komunikasi bersifat satu arah. Brand menyampaikan pesan, dan audiens menerimanya tanpa banyak kesempatan untuk merespons secara langsung. Pesan dalam copywriting tradisional biasanya disusun dengan alur yang panjang dan naratif. Audiens diberi waktu untuk membaca, memahami, dan mencerna cerita yang disampaikan secara bertahap. Sebaliknya, copywriting digital lahir dari perubahan perilaku audiens di dunia online. Audiens digital terbiasa dengan informasi yang cepat, singkat, dan jumlahnya sangat banyak. Akibatnya, perhatian audiens menjadi jauh lebih pendek. Copywriting digital harus mampu menarik perhatian sejak kalimat pertama, sekaligus langsung menyampaikan nilai utama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa copywriting digital dan tradisional bukan hanya berbeda media, tetapi juga berbeda cara berpikir, gaya komunikasi, dan tujuan akhirnya. Berikutnya, kita melihat perbedaan copywriting digital dan tradisional dari sisi media yang digunakan. Copywriting tradisional menggunakan media cetak seperti koran, majalah, dan brosur, serta media siaran seperti televisi dan radio. Media ini bersifat statis dan tidak fleksibel. Ketika sebuah pesan sudah dicetak atau ditayangkan, perubahan hampir tidak bisa dilakukan tanpa biaya tambahan yang besar. Selain itu, komunikasi hanya berjalan satu arah. Audiens tidak dapat langsung memberikan respons terhadap pesan yang diterima. Jika ada umpan balik, biasanya baru terlihat setelah jangka waktu tertentu, misalnya melalui penjualan atau survei. Sebaliknya, copywriting digital memanfaatkan media online seperti website, media sosial, email, dan aplikasi. Media ini sangat dinamis dan mudah diperbarui. Audiens dapat langsung berinteraksi melalui klik, komentar, pesan, atau share. Respons ini terjadi secara real-time dan dapat dipantau secara langsung. Karena itulah, media digital menuntut copywriting yang lebih adaptif, cepat, dan responsif terhadap perubahan perilaku audiens. Selanjutnya, kita membahas perbedaan format dan panjang teks antara copywriting digital dan tradisional. Dalam copywriting tradisional, teks cenderung panjang dan detail. Penulis memiliki ruang untuk menjelaskan produk, membangun cerita, dan menyampaikan pesan secara mendalam. Format ini cocok untuk media yang dikonsumsi dengan waktu lebih lama, seperti majalah, katalog, atau brosur, di mana audiens tidak terburu-buru. Sementara itu, copywriting digital harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan audiens online yang serba cepat. Teks dibuat lebih ringkas, padat, dan langsung ke inti pesan. Judul, subjudul, dan kalimat pembuka menjadi elemen yang sangat penting. Jika bagian awal tidak menarik, audiens akan langsung melewati konten tersebut. Oleh karena itu, copywriting digital menuntut kemampuan menyampaikan pesan yang kuat dalam ruang yang terbatas, tanpa menghilangkan makna dan tujuan komunikasi. Berikutnya, kita membahas perbedaan besar antara copywriting digital dan tradisional dari sisi interaksi dan umpan balik. Dalam copywriting tradisional, umpan balik dari audiens bersifat lambat dan tidak langsung. Brand harus menunggu hasil penjualan, survei, atau riset pasar untuk mengetahui efektivitas pesan. Proses ini membutuhkan waktu yang panjang dan seringkali memerlukan biaya yang cukup besar. Sebaliknya, copywriting digital memungkinkan umpan balik yang cepat dan real-time. Audiens dapat langsung memberikan respons melalui like, komentar, share, atau klik. Data dari interaksi ini dapat langsung dianalisis untuk melihat konten mana yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki. Keunggulan ini membuat brand dapat melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi secara cepat, sehingga pesan yang disampaikan semakin relevan dengan audiens. Selanjutnya, kita membahas perbedaan tujuan dan gaya penulisan antara copywriting tradisional dan copywriting digital. Copywriting tradisional umumnya bertujuan membangun citra merek dalam jangka panjang. Gaya bahasanya formal, rapi, dan menekankan cerita serta reputasi brand. Pendekatan ini membantu membangun kepercayaan secara perlahan dan konsisten di benak audiens. Sebaliknya, copywriting digital lebih berfokus pada tindakan langsung. Gaya penulisannya persuasif, singkat, dan terasa lebih personal. Bahasa yang digunakan seringkali lebih kasual dan dekat dengan keseharian audiens. Tujuannya jelas, yaitu mendorong audiens untuk segera melakukan aksi. Dengan memahami perbedaan tujuan dan gaya ini, kita dapat menyesuaikan pesan secara tepat agar copywriting bekerja optimal di setiap platform.